Nah, nanti kita akan mencoba menerapkan yang sebelah kiri, tapi sebelah kiri ini agak rumit ya. Sebetulnya sama sih, agak rumit, kelihatan rumitnya karena tentang telepon dan ada beberapa jenis telepon. Nah, sekarang kita mencoba yang sebelah kanan lagi ya, di mana yang sebelah kanan ini studi kasusnya kita memiliki interface televisi, lalu interface televisi ini kita implementasikan dengan Sony TV. Nanti kita tambahkan ya untuk Samsung TV. Lalu kita ada remote yang nanti remote tersebut menggunakan interface dan terakhir tentu saja ada metode main yang disimpan di kelas remote. Jadi kita ada 4 ini kita coba sekali lagi. Caranya bagaimana? Kita sama-sama ya. Saya akan membuat paket baru supaya tidak tertimpa. Lalu saya akan membuat pertama-tama membuat apa dulu? Interface-nya ya. Televisi. Ini kan? Lalu isinya apa? Nah, saya mau ambil dari sini aja ya. Salurannya dan untuk pindah-pindahnya ya. Oke, jadi pertama kita bikin dulu televisi. Berikutnya kita membuat sebuah kelas yang tugasnya mengimplementasikan televisi tersebut. Saya samakan dulu ya Sony TV. Dimana pertama-tama tentu saja kita buat dulu konstruktornya ya. Seperti biasa. Lalu karena dia implement dari interface, maka kelas ini akan disuruh ya mengimplementasikan semua abstrak metode. Jadi semua metode yang belum ada bodinya dia implementasikan. Ini dia siapkan seperti ini ya. Nah, baris 19 ini bisa kita buang, kita ganti dengan codingan yang seharusnya. Oke. Nah, di Sony TV ini mampu menerima beberapa saluran gitu. Maka kita buatkan dulu list ya, collection yang kemarin ya. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa penamaan. Dan ini akan menjadi error. Kenapa? Karena kalau menggunakan tipe list harus ada importnya ya, seperti ini. Lalu kita buat sebuah array list. Yang bernama list saluran tadi ya. Ini juga error ya, kenapa? Karena belum ada array list-nya ya. Nah, kalau sudah begini artinya kita memiliki array list yang bernama list saluran. Di salurannya kita bisa add string, misalnya apa? RCTI. Kita mengulang yang sama persis ya. Nah, tapi sekarang misalnya salurannya hanya ada 4. TVRI, SCTV, lalu Net TV misalnya gini ya. Nah, ini sudah siap ya, berarti kelas Sony TV ini sudah oke. Lalu kita perhatikan yang pindah salurannya. Ini adalah metode yang berasal dari ini, dari si televisi ini. Nah, metodenya itu digunakan untuk melakukan pindah-pindah TV ya, pindah-pindah saluran, sehingga kita bisa gunakan kode seperti ini.
Ya, jadi ini untuk kode yang di logiknya di sini. Nanti mungkin banyak juga ya. Nanti ada beberapa contoh soal terkait interface. Biasanya selain remote ya, telepon, ada juga tentang kalkulator ya. Jadi mirip-mirip kayak gini. Jadi metode-metodenya sudah disiapkan. Kemudian pengkodingannya seperti apa? Nah, pengkodingannya kalau untuk remote ya seperti ini ya, dia pindah-pindah sesuai dengan batas dari salurannya. Kalau salurannya ada 4 dan maksimumnya berapa tadi 30, maka pindah-pindahnya seperti ini. Nah, setelah itu apa? Kita menyiapkan kelas remote-nya ya. Jadi saya buat lagi kelas remote TV. Kelas remote TV ini tugasnya apa? Tugasnya membuat atau berisi si televisi ya. Jadi kita punya atribut yang bertipe televisi. Kita deklarasikan ya. Lalu kita buat konstruktornya, jangan lupa. Seperti ini ya. Langsung dibuat ya. Oke. Nah, kelas ini karena akan menggunakan pindah saluran, maka remote TV juga harus bagaimana? Harus memiliki sebuah metode yang sama ya dengan si televisi, tapi dia berbeda ya, berbeda namanya. Nih. Kalau yang tadi pindah saluran, kita buatkan metode pindah channel, di mana pindah channel ini akan menerima input nomor, lalu nomor itu akan menjadi input untuk pindah saluran dari interface TV. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal membuat main-nya ya, atau remote test-nya. Di mana remote test itu kita isi kan? Nah, isinya seperti apa? Isinya kita pertama membuat dulu Sony TV. Kemudian kita membuat remote-nya. New remote. Dengan satu variabel yaitu interface TV. Barulah kita bisa menggunakan remote ini untuk melakukan pindah channel. Mau ke channel berapa? Misalnya channel 0 ya. Lalu kita coba ya. Channel 0. Channel 2. Apa yang terjadi kalau saya pindahkan ke channel 4? Apa yang terjadi kalau saya pindahkan ke channel 10? Seperti ini ya. Mari kita jalankan. Nah, jadi ceritanya ada remote, pindah-pindah channelnya gitu. Nah, nanti kalau ini sudah berhasil, kita akan coba. Kalau selama ini TV-nya adalah remote Sony TV, gimana kalau kita membuat tambahkan Samsung TV. Kira-kira menjadi seperti apa ya? Nah, itu sebetulnya pengembangan. Nah, ya jadi kita lihat ya. Kalau kita minta remote pindah channel 0, maka munculnya RCTI. Kalau remote pindah channel 2, maka munculnya SCTV. Kalau kita pindahkan channel 4, saluran tidak dikenal ya. Ingat bahwa kalau array itu dimulai dari 0. Kalau isi array-nya ada 4, maka indeksnya maksimal 3.
Sehingga kalau kita memaksakan 4, justru malah akan muncul saluran tidak dikenal. Demikian juga kalau kita melakukan channel pindah ke 10 ya, saluran tidak dikenal juga. Kenapa? Karena saluran kita isinya cuma 4. Jadi kalau kita memasukkan 10, dia menjadi tidak dikenal. Begitu ya. Nah, jadi 4 pasang ini adalah minimum 4 buah ya, 4 entitas, 1 interface, 2 kelas ya, lalu 1 main test ya, supaya rapi dan tertib. Nah, sekarang kegunaannya interface itu terasa kalau di contoh yang sebelah kanan ya, kalau kelas yang mengimplementasikannya banyak sehingga menjadi terasa manfaatnya. Nah, seperti ini ya, saya akan menunjukkan gambar. Ini kalau saya bikin kelas diagram, saya membuatnya dari Visual Paradigm ya. Nah, saya ceritanya punya kelas namanya Samsung TV. Sama, Samsung TV juga ada hubungan dengan Sony TV. Dengan TV ya. Ini seperti ini. Nah, di sini kita tunjukkan adanya hubungan Samsung TV dengan sama-sama interface TV ini. Mudah-mudahan nggak bingung ya, meskipun gambarnya dia minta di kanan. Oke. Lalu Samsung TV ini ada konstruktornya. Lalu sama seperti si Sony TV, dia ada operation yang bernama pindah saluran. Nah, ini gambarnya ya, bisa kelihatan ya gambarnya. Saya akan pindahkan ke slide. Ya, jadi ini contohnya. Kalau contoh lain ya. Jadi kita punya 2 TV, lalu ada remote. Nah, remote-nya itu terhubungkan dengan si interface televisi ya, gambarnya seperti ini. Pengkodingannya seperti apa? Mari kita lihat ya. Kalau dari pengkodingan kita bisa menggunakan yang di sini ya. Kita tambahkan sebuah kelas. Kelasnya kita beri nama apa? Samsung TV. Samsung TV ini seperti juga halnya Sony TV, maka dia bertugas sebagai implement dari televisi.
maka dia akan minta ya tuh memaksakan atribut metodenya itu yang ada di televisi harus ada di sini. Nah, kita bisa samakan pengkodingannya ya. Tapi agar kelihatan bahwa ini Samsung TV, saya akan tuliskan di sini ya. Gini ya. Dan kemudian ini masih ada error karena kita perlu sebuah konstruktor. Dimana konstruktornya itu kita deklarasikan dulu sebuah list untuk mengisi salurannya ya, channelnya. Ini juga akan error karena dia akan minta Java util ya. Lalu di sini apa isinya? Isinya adalah instansiasi karena ini list. Kita terapkan sebagai array list. Array list juga harus diimport, jangan lupa. Lalu di sini kita akan lakukan add ya. Nah, ceritanya TV Samsung ini untuk TV luar negeri semua ceritanya ya. Kita boleh lepas. Ini. Prime. Lalu di sini ceritanya dari Natgeo ya. Oh, kita bikin satu lagi. Ini ceritanya TV Jepang ya. Nah, seperti ini ceritanya ya. Jadi untuk pengkodingannya di kelas Samsung ini sama aja ya dengan si ini. Si Sony TV. Nah, kelas remote-nya nggak berubah ya, jadi remote-nya bisa kita gunakan. Yang perlu kita perhatikan adalah yang di sini. Kita harus mendeklarasikan Samsung TV Nah, remote-nya tentu saja berbeda ya. Nah, sehingga sekarang kita sudah memiliki TV dengan remote juga gitu ya, remote untuk memindah-mindahkan saluran, memindahkan channel dengan menggunakan interface televisi yang digunakan di remote TV. Sekarang kita jalankan ya. Nah, jadi kalau kita sudah dicontohkan lebih dari satu, maka kita bisa melihat bahwa oh, begitu caranya kalau kita ingin membuat lagi kelas yang menggunakan interface tersebut, ya. Jadi mengimplementasikan interface tersebut. Kita lihat nih, ya, yang remote yang pertama ini untuk mengolah Sony TV.
Sedangkan remote yang kedua kita lihat nih, dia untuk mengolah Samsung TV ya. Channelnya beda. Kalau di Samsung itu ceritanya channel 1 itu ke HBO. Sementara kalau, channel 0 ya. Kalau di Sony TV channel 0 tuh RCTI. Kalau di Samsung channel 0 tuh HBO gitu. Karena setiap TV kan boleh berbeda-beda channelnya. Nah, jadi strukturnya seperti itu ya. Jadi diperhatikan saja dari gambarnya, dari diagramnya, kita diminta untuk membuat seperti apa. Untuk membuat seperti apa itunya apa? Struktur kelas dan interface-nya. Kegunaannya apa? Kegunaannya banyak sekali ya interface ini. Ini merupakan mekanisme di object oriented yang sangat dipentingkan, diperlukan. Khususnya nanti kalau kita sudah mulai banyak menggunakan berbagai interface yang sudah disiapkan oleh Java-nya ya. Terutama kalau kita nanti belajar menggunakan graphical user interface, GUI ya. GUI kan, GUI itu kan I-nya interface. Jadi GUI itu sumber dasarnya, sumber pemahamannya seperti ini. Kebetulan televisi ini interface tapi nggak ada UI-nya gitu ya. Jadi hanya teks aja. Teksnya juga hanya berupa metode untuk pindah-pindah saluran. Tapi nanti berikutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan interface yang berupa ada graphical user interface-nya ya, ada GUI-nya. Sehingga bisa menggunakan text box, menggunakan label, dan lain sebagainya dengan prinsip penerapan interface seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau masih bingung-bingung tidak apa-apa ya ditonton lagi. Kalau mau kita mencoba lagi untuk interface yang lain. Bisa menggunakan yang telepon ya, telepon yang ada di sebelah gambar yang sebelah kanan. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya berikan tugas ya. Tugas untuk mencoba interface dengan yang lain, jangan TV dan remote-nya, tetapi telepon dan penggunanya ya, HP dan penggunanya. Seperti yang tergambar di sini, kita lihat dulu ya. Nah, jadi kalau membuat interface, kita harus ada ininya dulu, notasi diagramnya dulu. Nah, jadi tolong digambarkan yang ini bisa. Ya, jadi tugas kalian adalah membuat kode program untuk interface yang sebelah kiri. Tapi kan di sini interface-nya cuma satu, font aja ya. Di sini ada max volume, ini berarti konstantanya. Lalu power on, power off, volume up, volume down. Nah, ini codingannya kayak apa? Codingannya boleh dikosongkan ya, hanya tampil aja tulisan system out, print line, power on. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak harus ada pengkodingannya. Kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat kalau di gambar yang ini ya, kita memiliki 4 kelas yang bertugas implementasikan si font ini. Kamu boleh pilih 2 aja ya, jangan 4-4-nya karena kalau 4-4-nya jadi panjang ya, jadi banyak kelasnya. Jadi kita pilih 2 kelas, terserah mau yang Samsung sama Oppo atau iPhone sama Oppo atau apapun. Berikutnya apa? Berikutnya tentu saja kita harus punya sebuah kelas yang menggunakan interface tersebut. Di sini nama kelasnya adalah font user, di mana font user ini ada atribut fontnya ya, di interface-nya kan. Kelihatan ya yang ungu ini. Lalu ada metode-metode yang kita lihat sebetulnya sama persis dengan metode yang ada di interface, tetapi dengan nama yang berbeda. Kalau di interface namanya power on, di ini namanya turn on. Kalau di interface namanya power off. Kalau di font user namanya turn off. Ini volume up, ini make font louder. Kalau ini volume down, di sini make font silent.
Nah, jangan lupa ini belum ada satu gambarnya ya untuk melakukan tesnya. Jadi phone user test isinya berupa main, di sini isinya berupa pengkodingan untuk menginstansiasi interface. Nah, demikian pendalaman kita tentang interface. Mudah-mudahan dari contoh program yang sudah ada dan kita buat lagi barusan itu cukup memperjelas bagaimana sih sebetulnya penerapan interface di bahasa Java. Ya, untuk latihan boleh kita terapkan, kita codingkan interface untuk diagram kelas interface berikut ini, ya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.